Yuk, selamat datang di pundak ketiga, yaitu Pundit Dadakan. Oke, kali ini aku akhirnya nggak sendirian ya kawan-kawan ya. Aku ditemani oleh pandit satunya. Beliau ini berasal dari Blora. Dulu pernah ikut akademinya Perse apa? Dulu itu di akademinya salah satu di kecamatanku. Tapi ya dulu sempat ikut kayak seleksi Liga 3 U17 gitu. Jadinya ikut seleksi Persikaba dulu. Oke, dan dia tidak masuk akhirnya menjadi pundit. Iya. Siapakah dia? Dia bernama Jimmy. Selamat datang Mas Jimmy. Halo, selamat datang. Selamat datang ya. Jadi ya mengundang Jimmy yang ya kalau bisa dibilang juga praktisi dalam sepak bola. Waduh, ya. Tahulah dari seluk-beluknya. Dan yang unik dari Jimmy ini teman-teman, selalu melihat Liga 3 ya. Waduh, iya benar teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik, kenapa kok kamu suka Liga 3? Soalnya ada salah satu tim, itu aku dulu sekolah di Bojonegoro. Salah satu tim Persibo itu adalah dulu itu juga juaranya Liga Indonesia waktu dulu 2007 2009. Persibo itu apa? Persibo Bojonegoro. Bojonegoro. Nah itu dulu itu pasti itu di liga kasta tertinggi gitu. Dan akhirnya nggak tahu emang manajemennya kayak gimana, akhirnya dia turun. Makanya ini kayak di tim ini di tahun ini gitu dia pembenahannya banyak sekali gitu Mas. Jadinya enak untuk diikuti Kak. Dia itu di tahun ini di Liga 3 ini dia tuh benar langsung ngerekrut pelatihnya Persebaya dulu Iwan nggak salah. Iwan Bule. Bukan. Iwan ya yang dulu pernah bawa Persebaya juara turnamen pramusim kalau nggak salah. Dan ya gitu sih akhirnya kok ini manajemennya kayak serius gitu untuk membenahi Persibo. Jadinya dari mulai Liga 3 itu selalu nonton. Apakah ada emang pembenaran perubahan beneran? Makanya selalu nonton Liga 3 gitu. Dan asik juga. Dan moga-moga teman-teman dari burumannya ini Persibo bisa maju, bisa naik ke kasta selanjutnya. Oke, itu dia profil dari Mas Jimmy, sang pemilik Persibo. Waduh, bukan. Supporter amatirnya, padahal anak Blora. Oke, kita masuk ke segmen pertama yaitu review singkat. Oke, jadi tadi malam ya tanggal 28 Januari 2024 atau tanggal 29 ya? Oh ya, 29. 29 itu terjadi adanya FA Cup ya. Beberapa match yang sudah bertanding yaitu ada MU dengan Northwest apa itu? Ya, itu Liga Championship kalau nggak salah. Championship ya. Terus Norwich lawan Liverpool. Lalu yang terakhir Chelsea ya. Oh, kalau Chelsea itu kayaknya kemarin kalau nggak salah. Tapi saya lihat ya cuma nonton MU sih tadi malam. Oke, kita bahas singkat aja ya. Kalau dari MU skor 4-2, ya apa yang kita harapkan dari MU kalau kalah kan ya sedih juga. Tapi menariknya dari apa tadi yang musuhnya MU kok lupa aku. North itu dari musuhnya yang tadi malam itu dia itu ada perlawanan, jadinya dia unggul 1-1, 1-2-1 dan akhirnya 2-2 itu sempat kayak permainan MU itu kacau gitu. Bayangin cuma nggak tahu ya emang MU itu kayak gimana, cuma di beberapa sisi itu pasti pemainnya tuh nggak ada motivasi untuk menang gitu. Ya itu terjadi di FA Cup ini. Iya, tadi malam itu di babak pertama itu ya lumayan bagus lah bermainnya, cuma ya banyak mesti salah passing dan lain-lain, ya tahulah pemain-pemain ya nggak tahu sih pemainnya gimana. Tapi ya kayak gitu akhirnya masih babak 2 itu di skor 2-1 akhirnya dibalas sama tim lawan itu sampai akhir 2-2. Dan itu di situ salah satu titik kacaunya taktik MU sih. Jadinya gitu ya? passing salah, nggak ada yang supply dan banyak peluang yang gagal kayak gitu. Kalau yang paling menonjol menurutku pas waktu di MU itu siapa ya? Anthony itu Tadi malam Anthony main bagus, dia sebagai gol teman-teman. Dan ini yang harus di-highlight kiper baru MU, Bayindir. Oh, Bayindir ya. Onana masih di AFCON kan? Benar. Walaupun kalah meskipun dia juga sering marah-marah teman-teman. Enggak tahu kenapa itu dia seagresif itu gitu. Tapi menurutmu skill Bayindir gimana? Tadi malam shot stopper atau gimana? Wah, dia tuh kalau aku lihat lebih mungkin secara fisik itu bagus, menurut ada lebih dari Onana ya. Mungkin Onana itu lebih ke refleksnya itu bagus. Cuma kalau si kiper itu yang baru ini agak, kalau menurutku sebagai postur kiper itu bagus. Bagus ya, baik. Dan mungkin ada beberapa refleks yang mungkin tadi malam sempat kebobolan itu, ya itu mungkin dia agak canggung atau gimana, atau masih adaptasi dengan permainan tim. Juga kan dia mainnya sama orang-orang yang notabene juga pemain besar gitu. Dan itu harus dilatih sih.
Mesti Ya. gitu. Yang perlu di-highlight itu terkait Anthony ya kawan-kawan. Ya. Karena Anthony ini pemain 100 juta Ya terenggilinnya MU, terenggilinnya MU. dan akhirnya kegolkan di FA Cup dalam kurun berapa 9 bulan terakhir ya. 9 bulan, kalau ya nggak salah udah lama itu. Jadi golnya itu Aku inget itu cuma golnya waktu lawan Arsenal aku debut. nah, itu. Sama setahu hanya muter-muter gitu. Kayak terenggiling Terenggiling, benar. MU. Nah, golnya pun terjadi karena Di flag apa Di ya, flag. ya itu kayak rebound. benar dari Luke Shaw kena tiang Yang- terus disikat sama Anthony, Anthony. ya. Tak apa. Tapi it is what it is. Ya. Semangat MU tetap menang. Semua yang menang. Oke. Lalu Liverpool ya. Hmm. Liverpool menang dengan skor 5-2 di Anfield. Kita tahu kalau Liverpool ini ya tim yang lagi di puncak ya. Ya, Dan pick-picknya dan mungkin di akhirnya kemarin kan sudah ada statement dari Jurgen Klopp. ya itu Mungkin ada kado spesial untuk Liverpool lah, harus lebih bagus di benar akhirnya sekali. ini gitu. Nah, kita membahas matchnya sedikit ya. Oke, Jimmy, boleh. ya. Dari siapa aja yang ngegolin aku karena nggak terlalu melihat itu. Jimmy. Aku juga Nggak lihat ya. Gimana kita Liverpool. Oh iya, ada Kristen Jones. Curtis Jones. Curtis itu Jones. Gol yang pertama. Ada Darwin Nunes teman-teman. Darwin Nunes. Jujur aku tadi lihat highlightnya Jimmy dan Oh, ya? golnya Darwin Nunes itu sebenarnya bukan jelek ya, cuma bagus, cuma umpan-umpanannya, build up-nya yang bagus. Oh itu. gitu. Emang ciri khasnya itu. Terus Ciri ada khasnya. Diogo Jota. Diogo Jota. Diogo Jota. Terus Van Dijk. Van Dijk ngegolin ya? Ya. Oke, itu dia Liverpool. Apa ada yang mau dibahas lagi dari Liverpool? Mungkin perkembangan Darwin Nunes ya, semakin Benar, lama senang, semakin senang. bagus. Karena awal-awal masuknya itu seperti pemain sampah, sekelas Mudrik gitu ya. Iya. Cuma semakin ke sini menunjukkan kiprahnya, Ya, bagus. menunjukkan apa ya? Banyak etos gol kerjanya. yang terjadi, yang Benar. dia buat, dia nunjukin kalau emang dia striker yang mungkin pertama-tama dulu kan banyak isu yang nerangin Darwin Nunes tuh segi komunikasinya dia juga susah, Sulit ya, dia sulit benar. bahasa Inggris, akhirnya adaptasinya sulit, akhirnya itu yang membuat dia itu kayak apa namanya kenyamanannya dan mungkin cara komunikasinya jelek, akhirnya mungkin lama kemudian dia pasti kok di setiap pertandingan Liverpool di akhir-akhir ini pasti ada apa namanya Darwin Nunes di papan skor itu. Benar sekali. Bagus itu sih. Manik sih. Saya keren.